Shalom semuanya, kembali lagi di Home PG Kids. Seperti biasa, hari ini kita ada memuji Tuhan bersama-sama, ada aktivitas dan ada firman Tuhan. Yuk, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita bersatu hati dalam doa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami semua Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang lagi nonton ibadah ini Tuhan Yesus. Dan setiap apapun yang disampaikan oleh kakak-kakak Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan Yesus, kami diberkati. Kami materaikan doa kami, hai dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah di minggu ini. Kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita, lambaikan tangan kita. Kasih Yesus indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita siapin ayam, mangkok, sendok, tepung. Sekarang kita masukin tepung ke dalam mangkok. Sekarang kita masukin air. Aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk dulu. Habis itu kita tunggu 10 menit ya. Sekarang kita siapin teflonnya. Untuk menggunakan kompor harus dalam pengawasan orang tua ya. Wah, teman-teman gosong. Apinya jangan kegedean ya. Kita coba ke kedua. Sekarang apinya kecil aja. Udah jadi pancake-nya, cara makan. Shalom adik-adik. Wah, seru banget nih bikin pancake bersama Joel. Nanti boleh dicoba ya adik-adik di rumah. Tapi ingat, harus didampingi orang tua atau orang dewasa ya adik-adik. Jangan buat sendiri, oke? Hari ini kita mau dengar cerita yang ada kaitannya dengan roti nih adik-adik.
Yuk disimak ya, duduk dulu yang manis, dengerin, buka dulu kupingnya, duduk, dengerin baik-baik, oke? Minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar nih tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Orang-orang pun mendengar dan menjadi takjub dan mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sampai pada suatu hari Tuhan Yesus berkhotbah di hadapan 5.000 orang laki-laki. Hanya laki-lakinya loh adik-adik, 5.000. Itu belum termasuk istri dan anak-anaknya. Berarti kalau kita hitung-hitung nih ya, kurang lebih ada 15.000 orang minimal. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Nah, karena hari sudah semakin sore, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, murid-murid itu orang-orang pada lapar tuh ya, kasih makan nih untuk semuanya. Lah, murid-murid jadi bingung nih. Wah, kita harus beli makanan sebanyak itu di mana ya? Kita nggak punya uang sebanyak itu. Gimana ya caranya? Murid-murid bingung. Nah, akhirnya ketika murid-murid bingung nih, tiba-tiba datanglah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut membawa bekalnya nih. Dia kasih tahu, aku bawa bekal, tapi cuma berapa? 5 roti, 2 ikan. Berapa adik-adik? 5 roti dan 2 ikan. Bekalnya dikasih. Murid-murid bingung juga nih. Aduh, ada yang bawa bekal tapi cuma 5 roti, 2 ikan. Gimana ya caranya untuk memberikan makan 5.000 orang laki-laki tadi? Akhirnya Tuhan Yesus ambil, Tuhan Yesus berdoa, memberkati. Akhirnya suruh murid-muridnya bagikan. Tahu nggak adik-adik? Semua orang yang banyak tadi makan sampai kenyang. Bahkan sisanya banyak adik-adik. Ada sisa 12 bakul. Wow, hebat ya Tuhan kita. Kasih tepuk tangan dulu adik-adik. Nah, setelah itu kita belajar dari sini. Dari sini kita belajar kalau mujizat itu bisa terjadi karena ada anak kecil tadi ya bawa bekalnya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Bayangin kalau anak tadi misalnya, aku nggak mau, ini kan bekal aku ya, nanti kalau aku kasih aku nggak kebagian lagi. Udah deh, aku yang makan aja gitu, nggak usah dikasihin ke Tuhan Yesus deh, aku yang makan sendiri aja. Gak akan terjadi mujizat itu. Karena itu kita harus belajar adik-adik. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Jangan kita serahkan, pendem hanya untuk diri kita sendiri aja. Tapi kita harus seperti anak laki-laki ini, mau memberikan apa yang dia punya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bisa memberkati dan mujizat terjadi di dalam hidup kita. Karena itu mujizat terjadi. Orang banyak melihat secara ajaib Tuhan Yesus bekerja dalam mujizatnya. Karena ada anak kecil ini. Karena itu kita harus seperti anak kecil ini. Kita harus persembahkan apa yang kita punya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memberkati dan membuat mujizat. Misalnya kita bisa bernyanyi, suara kita bagus nih, langsung kasih tahu Kak Andi, kasih tahu Kak Catur, aku mau dong jadi singer di sekolah minggu. Silahkan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, makanya adik-adik, kalau kita berikan apa yang kita punya ke dalam tangan Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat. Bahkan sisanya banyak atau ada pelipat gandaan. Namanya pelipat gandaan. Pelipat gandaan mujizat baru bisa terjadi kalau kita dengan rela hati memberikan apa yang kita punya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, itu yang akan kita dengarkan dan kita lakukan adik-adik. Karena itu apapun yang kita punya, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Oke? Oke, sekarang kita mau belajar sama-sama ayat hafalan ya adik-adik. Boleh yang bisa buka Alkitab, buka Alkitabnya. Kalau yang belum bisa, ikutin sama-sama ya. Oke, ayat hafalan kita hari ini ada di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi adik-adik, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Karena itu, adik-adik, kita percaya Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat pelipat gandaan di dalam hidup kita, asal kita mau menyerahkan apa yang kita punya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati dalam doa, adik-adik. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami, Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Ajar kami untuk menjadi seperti anak kecil yang mau mempersembahkan apa yang kami punya ke dalam tangan-Mu. Maka Engkau akan memberkati dan akan menjadikan mujizat dan pelipat gandaan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah sekolah minggu ini, Tuhan. Engkau urapi, jagai, lindungi, dan biarlah anak-anak-Mu ini bisa menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan kami minggu depan untuk kembali bisa beribadah di Home PG Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Yang setuju sama kakak katakan amin. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu kita. Seperti biasa, kakak selalu mau ngingetin buat daddy, mami, papa, mama, om, tante, buat adik-adik juga. Kalau mau ikutan aktivitas seperti tadi Joel tadi, langsung aja, nggak usah ragu-ragu, DM ke Instagram Home PG Kids di sini nih. Home PG Kids. Oke? Oh ya, jangan lupa ya untuk selalu follow Instagram kita di Home PG Kids ini, oke? Dan jangan lupa untuk share video ini untuk teman-teman kalian supaya mereka diberkati oleh firman Tuhan, oleh aktivitas tadi, oleh puji-pujian tadi, oke? Dan jangan lupa untuk nonton lagi di minggu depan di channel Home PG ini. Ada 2 ya. Oke? Sampai ketemu minggu depan. See you next Sunday. God bless you.